Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama Tayek, NIM 2023 0201010027. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Relasi Dalil dan Hukum dalam Perspektif Aliran Filsafat Hukum Islam. Presentasi kali ini akan membahas secara mendalam relasi antara dalil dan hukum dalam Islam. Sebuah tema sentral dalam studi filsafat hukum Islam. Relasi ini bukan sekedar hubungan linear sebab akibat, tetapi merupakan proses interpretasi dan aplikasi yang kompleks, dinamis, dan terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Kita akan menelaah berbagai perspektif melalui dari aliran klasik hingga pendekatan kontemporer, dengan analisis kritis terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansa tentang bagaimana hukum Islam dibentuk dan diterapkan. Ontologi relasi dalil dan hukum, sebuah analisis multidimensional. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif dan berakar pada wahyu ilahi, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, proses penggalian hukum atau istinbat dari sumber-sumber ini bukanlah proses yang sederhana dan mekanistik. Ia melibatkan interpretasi, aplikasi, dan penyuapan terhadap konteks sosial, historis, dan kultural yang senantiasa berubah. Berikut beberapa perspektif kunci dalam memahami relasi ini. Yang pertama yaitu aliran usul fikih klasik. Metodologi dan tantangannya. Aliran ini yang diwakili oleh para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal, menetapkan bahwa metodologi yang sistematis untuk menafsirkan dan mengaplikasikan dalil-dalil nakli. Mereka mengembangkan kaidah-kaidah usul atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengklasifikasikan hukum. Proses ini melibatkan analisis teks, konteks, dan tujuan wahyu, serta penggunaan metodologi seperti qiyas atau analogi, istisab atau presumsi keberlanjutan, dan maslahah. Meskipun metodologi ini telah menghasilkan sistem hukum yang koheren, terperinci, ia juga menghadapi kritik karena dianggap terlalu tekstual dan kurang fleksibel dalam menghadapi realitas sosial yang berubah. Kemampuan adaptasi terhadap konteks modern menjadi tantangan utama bagi pendekatan ini. Yang kedua yaitu aliran realisme hukum Islam. Konteks dan kekuasaan. Aliran ini menekankan peran konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam pembentukan dan penerapan hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum bukanlah sekedar produk interpretasi teks, tetapi juga hasil dari interaksi sosial, dinamika kekuasaan, dan kepentingan kelompok. Relasi dalil dan hukum di sini bersifat lebih dinamis dan kontekstual, di mana dalil diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan realitas sosial dan politik. Kritik terhadap aliran ini seringkali berpusat pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme hukum Islam. Harmoni antara wahyu dan alam. Aliran ini melihat hukum Islam sebagai refleksi dari hukum alam atau sunatullah, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dalam alam semesta. Dalil-dalil nakli diinterpretasikan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengikuti hukum alam tersebut.
Relasi dalil dan hukum di sini bersifat harmonis dan saling melengkapi, di mana hukum Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang selaras dengan hukum alam. Namun, penggunaan konsep hukum alam ini seringkali menimbulkan perdebatan filosofis dan metodologis. Selanjutnya yaitu yang keempat, aliran positivisme hukum Islam. Negara dan syariat, aliran ini menekankan peran negara dalam pembentukan dan penegasan hukum. Mereka melihat hukum positif atau undang-undang sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun mengakui otoritas dalil-dalil nakli, relasi dalil dan hukum di sini menjadi termediasi oleh otoritas negara, di mana dalil diinterpretasikan dan diimplementasikan melalui mekanisme hukum negara. Kritik terhadap pendekatan ini seringkali berfokus pada potensi konflik antara hukum positif dan syariat Islam, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Yang kelima yaitu aliran hermeneutika hukum. Interpretasi dan dialog. Aliran ini menekankan pentingnya interpretasi dan pemahaman kontekstual dalam menafsirkan dalil-dalil. Mereka menggunakan pendekatan ini untuk memahami makna teks dalam konteks historis, sosial, dan kultural. Relasi dalil dan hukum di sini bersifat dialogis dan dinamis, di mana makna hukum terus berevolusi seiring dengan perubahan konteks. Pendekatan ini menawarkan kerangka yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan koherensi interpretasi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pemahaman yang komprehensif tentang relasi, dalil, dan hukum yang memerlukan pendekatan yang integratif dan kritis, yang mampu menggabungkan kekuatan dan berbagai perspektif, ijtihad yang bijak dan bertanggung jawab yang mempertimbangkan konteks, nilai-nilai universal, dan kepentingan seluruh umat manusia. Sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adil, dan berkeadilan di era modern. Pengembangan metode ijtihad yang lebih modern dan inklusif, serta dialog yang konstruktif antara berbagai aliran pemikiran, merupakan langkah yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.